Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glotania Bestari dari kelas 2D4 ITA dengan NRP 21101191023. Di video ini saya akan membahas mengenai praktikum pengolahan citra, yaitu pada bab 5 dengan judul pengolahan citra derajat keabuan. Di praktikum ini kita akan membahas mengenai brightness, contrast, inverse, dan juga auto level. Yang pertama ada brightness. Brightness adalah proses menambah terang atau gelapnya sebuah gambar derajat keabuan. Nah, rumusnya adalah XB sama dengan XG plus KB. Bila KB bernilai positif, maka hasilnya akan semakin terang, dan bila KB bernilai negatif, maka hasilnya akan semakin gelap. Kemudian ada kontras. Kontras adalah proses menaik turunkan perbedaan nilai terang dan gelap sebuah gambar, di mana menaikkan kontras berarti menambah perbedaan antara nilai minimum dan nilai maksimum dari gambar, dan juga sebaliknya, apabila menurunkan kontras akan mengurangi perbedaan nilai minimum dan nilai maksimum dari gambar. Rumusnya adalah XB sama dengan C dikali XG. Bila C bernilai di atas 1, maka hasilnya akan menambah kontras, dan bila C nilainya antara 0 dan 1, maka hasilnya akan mengurangi kontras. Selanjutnya ada inverse. Inverse ini proses untuk membalik nilai derajat keabuan. Nilai terang akan menjadi gelap dan titik gelap akan menjadi terang. Nah, di sini rumusnya adalah XB sama dengan 255 dikurangi XG. Selanjutnya ada auto level. Nah, auto level ini proses untuk membuat semua nilai derajat keabuan mulai dari 0 sampai dengan 255 terisi. Jika gambar yang terlalu gelap ini nilainya tidak mencapai 255 maksimum nilainya, maka pada gambar yang terlalu terang, biasanya nilai minimumnya juga tidak di 0. Dengan proses auto level ini, maka nilai maksimum akan dibuat 255 dan nilai minimum akan dibuat 0, sehingga membuat gambar ini akan semakin jelas. Rumusnya untuk auto level ini ada XB sama dengan 255 per XG max dikurangi XG min dikali XG min XG min. Oke, selanjutnya kita akan memasuki untuk praktikumnya, yaitu di petunjuk ini kita sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan praktikum ini. Yang pertama, kita buka Visual Code-nya, kemudian klik New Project, kita buka Microsoft Home Apps, kemudian Next, kita beri nama, di petunjuk praktikumnya kita beri nama Image 5. Oke, kita create. Nah, selanjutnya kita membuat 6 button, kemudian 6 button, kemudian 2 picture box, 2 buah label, dan 2 buah text box, dan 1 buah open file dialog. Oke, kita buat. Kita ambil dari toolbox, buttonnya ada 6. Kita perbesar dulu. 6 button. Kita buat 6 button dulu. Kemudian ada 2 buah picture box, 2 buah label, dan 2 buah text box. Oke, kita buat text box-nya dulu. 2. Selanjutnya kita kecilin dulu ini ya. Oke, selanjutnya label. Labelnya ada 2. Oke. Dan 2 picture box.
Selanjutnya kita ganti nama-namanya. Button 1 menjadi load. Kemudian button 2 jadi grayscale kalau nggak salah. Ya, grayscale. Oke, kita perbesar. Button 3 jadi brightness. Button 4 jadi kontras. Kalau nggak salah kontras. Ya. Kontras. Oke, kemudian button 5 jadi inverse. Dan button 6 jadi auto level. Oke, selanjutnya labelnya diganti brightness dan kontras. Brightness dan kontras. Bisa. Oke, kita atur dulu. Level inverse. Oke. Dan jangan lupa untuk menambahkan open file dialog. Kita tambahkan open file dialognya. Open file dialog dan kita rubah picture box dengan size mode stretch image. Ini juga. Oke, GUI-nya sudah jadi. Sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya. Ini tampilan GUI-nya. Oke, kita masuk. Selanjutnya kita buat dua objek bitmap, yaitu objek bitmap dan objek bitmap 1. Kita tambahkan dulu. Maaf, salah. Kita tambahkan di sini dua objek tadi. Kemudian double klik pada button 1 atau load. Kemudian kita tambahkan program ini. Program load ini kita sudah pelajari di praktikum pertama. Itu kita sudah mempelajari load ini. Maka dari itu kita tidak usah menjelaskan lagi. Load ini digunakan untuk mengambil foto dari direktori. Kemudian yang kedua, ini belum. Nah, selanjutnya kita lihat menambahkan program ini di grayscale atau di button 2. Nah, grayscale sendiri kita sudah mempelajari juga di praktikum kemarin minggu lalu, di mana grayscale itu ada 3 ya. Grayscale, layer red, layer green, dan juga layer blue. Nah, maka dari itu ini ada grayscale layer red, layer green, dan juga layer blue. Selanjutnya, ini untuk button 3 yaitu brightness-nya. Oke, brightness. Nah, kita kopikan di sini. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa brightness ini adalah menambahkan terang atau gelapnya sebuah gambar dari derajat keabuan. Nah, selanjutnya di sini kan kita
menambahkan nilai dulu di kotak ini, dan nilai yang diinputkan tadi itu masih berupa teks, kemudian nanti akan di-convert to integer 16 bit, dan kemudian hasilnya akan disimpan dalam variabel A. Nah, sehingga rumus dari brightness tadi kan XB sama dengan SG plus KB. Nah, maka nanti nilai yang sudah diinputkan tadi akan diproses ke dalam rumus ini, dan juga akan melewati proses looping ini, di mana apabila nilai dari XB ini, hasil dari XB ini kurang dari 0, maka akan bernilai 0, dan juga nilai XB ini apabila lebih dari 255, maka nilainya akan menjadi 255. Itu untuk brightness-nya. Selanjutnya kita masuk ke kontras. Oke. Di kontras ini masih sama seperti di brightness, di mana nilai yang diinputkan di kotak ini atau di kotak kontras ini nantinya akan masuk ke kontras, akan masuk ke ini variabel C. Nah, nilai yang sudah diinputkan tadi akan di-convert to single, nanti akan di-convert dan kemudian hasilnya akan disimpan ke dalam variabel C. Nah, C ini tipenya adalah float, di mana nanti nilai XB ini akan tadi kan kita sudah lihat bahwa kontras itu rumusnya adalah XB sama dengan C dikali XG. Nah, maka dari itu nilainya akan jadi integer, di mana C akan dikalikan oleh XG. C ini adalah nilai variabel tadi yang sudah di-convert, dan seharusnya di sini itu ada program yang kurang, di mana harusnya itu masih sama dengan brightness tadi, ada batasan, ada ini, di mana XB itu apabila kurang dari 0, maka nilainya adalah 0, dan jika XB adalah lebih dari 255, nilai dari XB ini lebih dari 255, harusnya nilainya akan menjadi 255. Nah, di kontras ini masih belum ada, maka dari itu kita bisa menambahkan. Oke, kita lihat variabelnya sama. Oke, sekarang kita coba dulu untuk menjalankan load grayscale brightness dan juga kontras. Kita run. Yang load, kemudian kita pilih yang apel. Nah, kemudian kita grayscale kan. Nah, hasil dari grayscale seperti ini. Selanjutnya kita coba yang brightness. Kita coba brightness-nya bernilai positif dulu, 50. Nah, hasilnya akan semakin terang. Nah, tadi kan kita sudah sebutkan bahwa bila KB bernilai positif, maka hasilnya akan semakin terang, dan bila KB bernilai negatif, maka hasilnya semakin gelap. Sekarang kita coba apabila nilai brightness-nya negatif. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, jadi nilai brightness apabila positif tadi, nilai brightness-nya akan menjadi lebih terang, dan nilai brightness negatif hasilnya akan menjadi lebih gelap. Biar semakin terlihat, kita coba brightness 50 ya. Nah, hasilnya sangat gelap, akan lebih gelap dari grayscale. Oke, selanjutnya kita coba yang kontras. Kontras ini nilainya bila bernilai di atas 1, maka hasilnya akan menambah kontras, dan bila C adalah antara 0 dan 1, maka hasilnya akan mengurangi kontras. Nah, di mana kontras tadi kan turunkan perbedaan nilai terang dan gelap. Apabila menaikkan kontras, berarti menambah perbedaan antara nilai maksimum dan nilai minimumnya, dan apabila menurunkan kontras akan mengurangi perbedaan nilai maksimum dan minimumnya. Nah, sekarang kita coba apabila nilai kontrasnya lebih dari 1 ya, kita coba 3, maka hasilnya akan menjadi, nah, akan seperti ini, di mana tadi kan sudah dibilang ya, bahwa apabila nilainya
lebih dari satu akan menambah perbedaan antara nilai maksimum dan minimum. Maka hasilnya akan sangat terang seperti ini. Dan apabila kita mencoba antara 0 dan 1, 0 dan 1 kita coba 0,5. Nah, hasilnya akan gelap karena antara 0 dan 1 menurunkan kontras itu berarti mengurangi perbedaan nilai minimum dan nilai maksimum pada gambar. Oke, tadi kita sudah coba brightness dan juga kontrasnya. Selanjutnya kita coba untuk inverse dan juga auto level, tapi kita lihat dulu petunjuk praktikumnya. Kita close dulu untuk run-nya, kita stop run, kemudian kita lihat langkah selanjutnya, brightness sudah, kontras sudah, kita masuk ke inverse. Inverse ini tadi bahasa mudahnya membalikkan nilai di mana di mana terang jadi gelap, gelap jadi terang, itu inverse. Oke, kita coba lihat dulu koreksi rumusnya. Ya, di mana XG ini, XG ini adalah nilai rednya ya. Oke, kita selanjutnya nilai adalah W dikali R, layer rednya. Oke, rumusnya sudah benar. Selanjutnya, button 6 ini ternyata salah, ternyata tipu. Button 6 ini digunakan untuk auto level. Oke. Auto level. Nah, auto level ini lebih kompleks daripada yang lain ya. Dimana ini mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya dulu. Maksimumnya adalah 0 dan nilai minimumnya adalah 255. Jadi kan sudah disebutkan di auto level bahwa pada gambar yang terlalu gelap biasanya nilai maksimum tidak mencapai 255 dan nilai yang terlalu terang nilai minimumnya tidak 0. Maka dengan proses auto level ini nilai maksimum dibuat 255 dan nilai minimum dibuat 0. Oke, rumusnya kita lihat. 255 dikali XG min dibagi XG max XG min. Oke. Selanjutnya kita run lagi, kita coba download gambar. Ini grayscale lagi. Selanjutnya kita inverse. Nah, hasilnya akan seperti ini, di mana nilai terang, ini kan titik terang ya, titik terang akan menjadi gelap, dan titik gelap, ini kan gelap semua, ini juga gelap akan menjadi terang seperti ini. Oke, kita coba auto level. Untuk auto level ini hasilnya masih hampir sama, sekilas hampir sama, tapi apabila kita lihat dengan seksama, untuk bagian atas ini ya, dinding-dinding atas apelnya ini kan warnanya lebih terang. Nah, dengan auto level ini maka titik terang itu akan lebih diperjelas. Begitu juga dengan titik gelap. Untuk apel bagian sini kan, di bagian sini akan lebih gelap daripada dinding ini. Nah, maka dengan auto level ini warnanya akan lebih gelap daripada dinding ini. Jadi warnanya itu akan dibuat 0 dan juga 255 pada auto level ini. Oke, untuk praktikumnya selesai. Maaf, pencet lagi. Selanjutnya kita buka. Nah, ini tadi hasil-hasilnya brightness apabila 50 akan seperti ini. Tadi kita juga sudah mencoba. Begitu juga dengan kontras. 0,5 gelap, 2 akan terang. Inverse juga seperti itu, membalikkan warna. Auto level, nah auto level akan seperti ini. Nah, hasilnya tadi juga seperti itu. Oke, kita coba mengerjakan yang ini. Teruskan semua langkah pertama juga sudah dilakukan.
Kemudian yang kedua ada perbedaan antara brightness dan juga kontras. Nah, brightness ini adalah untuk brightness ini menambah terang atau gelapnya sebuah gambar. Rumusnya adalah XG sama dengan XG plus KB, di mana nilai KB akan bernilai positif, maka hasilnya akan semakin terang, dan KB nilai negatif akan semakin gelap. Tadi untuk brightness berarti menambahkan nilai terang atau gelapnya sebuah gambar derajat keabuan. Itu untuk brightness. Kemudian tadi perbedaan yang ditanyakan adalah perbedaan brightness dan juga kontras. Nah, kontras ini menaik turunkan perbedaan nilai terang dan gelap. Apabila menaikkan kontras sama dengan menambahkan perbedaan antara nilai minimum dan nilai maksimum dari gambar. Apabila menurunkan, maka sebaliknya yaitu mengurangi perbedaan nilai minimum dan nilai maksimum dari gambar. Rumusnya adalah XB sama dengan C dikali XG. Oke, itu jawaban untuk nomor 2. Kemudian nomor 3 soalnya, apa yang terjadi bila rumus brightness diganti dengan XB sama dengan XG plus 255? Oke, kita coba di brightness, rumusnya diganti XG plus 255. Nah, berarti seharusnya kita sudah tidak membutuhkan inputan di sini, karena semua sudah di-set untuk nilainya menjadi 255. Kita coba start dulu, kita run dulu. Kita ambil gambarnya. Nah, error karena kita tidak membutuhkan nilai A di sini. Kita bisa komen saja. Kemudian kita run lagi. Nah, di sini karena tadi sudah di-set menjadi 255, maka warna hasil dari brightness-nya ini akan putih. Karena yang kita tahu bahwa di brightness sendiri, nih ya, menambahkan terang atau gelapnya. Nah, tadi kan kita sudah mencoba juga di laporan tadi, di percobaan praktikumnya, di mana nilai KB apabila benar positif, maka hasilnya akan semakin terang. Nah, tadi di soal nomor 3 ini kan kita memasukkan nilai 255, di mana nilai 255 itu adalah batas maksimumnya dari bit. Nah, sehingga karena sudah memasukkan nilai batas maksimum, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Menjadi putih seperti ini karena sudah memasuki batas maksimumnya, yaitu 255. Oke, gitu penjelasan dari jawaban dari soal nomor 3. Selanjutnya kita mencoba nomor 4. Bila rumus untuk inverse diganti dengan XB sama dengan 128 min XG, apa yang terjadi? Oke, kita masuk ke inverse. Inverse dimana nilai pencet XB sama 128 min XG 128. Oh, ini diganti menjadi 128. Dimana tadi kan untuk bit sendiri itu kan maksimalnya 255, sedangkan minimumnya adalah 0. Nah, 128 ini ada tengah-tengahnya. Jadi kita lihat bagaimana hasilnya. Kita run dulu. Kita ambil gambarnya dan kita inverse. Sebentar. Kita inverse. Ternyata ada kesalahan di sini. Kesalahannya ada di mana ya? Kita coba lihat. Oh, ini. Kesalahannya ada di sini karena kita masukkan adalah nilai 128. Nah, sedangkan di inverse sendiri ini kan ada nilai batasannya. Ada 255. Nah, inverse. Nah, ini karena nilai batas maksimum derajat keabuan adalah 255. Nah, karena kita tidak mencapai di situ,
Maka kita bisa beri kondisi di sini. Kita tambahkan constraint yaitu if nilai dari WB kurang dari 0, WBXB kurang dari 0, maka nilai dari XB-nya sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba run lagi. Kita ambil gambarnya. Oh, sebentar. Kita coba grayscale kan dulu ya. Apakah hasilnya berbeda? Nah, jadi nilainya adalah 128, bukan 255. Nah, 128 ini adalah tengah-tengah dari nilai 255, sehingga hasilnya seperti ini. Di mana nilai tadi, di mana titik terang dan titik gelapnya ini adalah berkebalikan, dan karena kita menggunakan 128 bukan 255, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, itu untuk jawaban soal nomor 4. Selanjutnya, di soal nomor 5 ini, apa manfaat dari auto level? Nah, auto level ini digunakan untuk memperjelas suatu gambar. Ya, tadi kita juga sudah mencoba bagaimana nilai terang itu akan menjadi lebih terang. Oh maaf, nilai terang ini auto level. Nah, di mana nilainya itu akan mencapai nilai maksimum 255 dan nilai minimumnya menjadi 0. Semua akan disetarakan dengan itu. Nah, sehingga manfaat dari auto level ini membuat gambar bisa semakin lebih jelas. Oke, sudah selesai. Nah, itu tadi adalah penjelasan praktikum 5, yaitu praktikum, dunia adalah praktikum pengolahan citra derajat keabuan. Tadi juga sudah kita coba bagaimana praktikumnya, percobaannya, dan juga laporan praktikumnya. Tadi kita juga sudah menjawab, ada brightness, ada kontras, ada inverse, dan juga auto level. Nah, demikian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.